Welcome back to my channel AFG Official. Kali ini kita akan belajar terkait dengan pemakaian sum. Nah teman-teman, sebelum saya melanjutkan materi ini, untuk menjelaskannya saya mengingatkan kita supaya video ini ditonton sampai habis, dan kemudian jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di share. Nah mari kita memperhatikan bahwa kita belajar bersama-sama terkait dengan pemakaian atau penggunaan sum. Nah sum dipakai dengan kata benda yang dapat dihitung ataupun yang tidak dapat dihitung. Nah sekali lagi, sum dipakai dengan kata benda yang dapat dihitung ataupun yang tidak dapat dihitung. Jadi sum ini dua-duanya boleh dipakai, yaitu di dalam kata benda yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung. Nah selain itu yang kita perhatikan terkait dengan pemakaian sum, maka sum dipakai dalam kalimat berita atau kalimat positif, ya. Jadi sum dipakai di dalam kalimat berita atau dalam kalimat positif. Berikut nah contohnya, ya sum dipakai dengan kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk jamak, ya. Itu dengan kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk jamak. Misalnya, this newspaper has some beautiful pictures. Jadi ini adalah pictures adalah kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk jamak sehingga ada penambahan s. Jadi ya, this newspaper has some beautiful pictures. Jadi koran ini menyajikan beberapa gambar yang bagus. Jadi pictures adalah kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk jamak sehingga ada penambahan s di sini. Nah kemudian ya, kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk jamak, kemudian contohnya adalah I want some books. Ya, ini books adalah kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk jamak. Ya, I want some books. Saya ingin beberapa buku. Nah ini teman-teman terkait dengan penggunaan sum dalam kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk jamak. Kemudian dengan kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk tunggal. Nah ini adalah they, ya, ini ada they. She will come someday next week. Ya, she will come someday next week. Jadi they ini dalam bentuk kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk tunggal. Jadi they di sini adalah kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk tunggal. Jadi kalimatnya she will come someday next week. Dia akan datang suatu hari dalam minggu depan. Nah ini adalah dalam bentuk kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk tunggal, yaitu kata day. Jadi kalimatnya she will come someday next week. Kemudian teman-teman, dengan kata benda tunggal yang tidak dapat dihitung, jadi uang, ya, tidak dapat dihitung. Jadi we have some money. We have some money. Jadi kami mempunyai sejumlah uang. Jadi kata benda tunggal yang tidak dapat dihitung yaitu we have some money. Money adalah kata benda tunggal yang tidak dapat dihitung. Jadi kami mempunyai sejumlah uang. We have some money. Nah teman-teman, itu saja pelajaran kita terkait dengan penggunaan atau pemakaian sum dalam bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa video ini di like, di subscribe, dan juga di share. Terima kasih atas perhatiannya.